Oke, jadi saya mau menjelaskan untuk proses dari permesinan mesin CNC. Mesin CNC panjangan dari komputer numerical control, yang dimana sebuah mekanik yang dikontrol oleh beberapa motor. Ada wajib sini. Untuk proses CNC sendiri ada beberapa tahap. Tahap pertama ya melakukan membuat desain 3D CAD-nya. Setelah ada desain 3D CAD-nya, lalu masuk ke software CAM. Di CAM, setelah CAM baru masuk ke produksinya langsung ada di mesin. Nah, saya ceritakan untuk membuat desain CAD-nya, biasanya kalian menggunakan software Inventor atau software CAD lainnya ya. Nah, setelah dari situ masuk ke software CAM ini. Nah, di software CAM ini desain yang mau kita buat di mesin CNC. Nah, kita udah mendesain, lalu kita menentukan parameternya. Parameternya apa aja? Ada di sini. Saya kasih lihat. Mesin CNC ini cuman buat wood doang atau buat besi juga bisa? Mesin CNC ada beberapa jenis ya. Salah satunya ada jenis milling, ada jenis turning. Nah, yang kita gunakan ini jenis kategorinya milling. Kalau turning seperti mesin bubut. Nah, mesin CNC milling ini dibagi lagi kekhususannya. Ada yang untuk material solid logam, ada yang untuk kayu ya, wood. Nah, kalau untuk kayu biasanya umumnya disebut dengan CNC router. Jadi dia tidak tertutup, tapi area kerja mesinnya itu lebih lebar. Nah, ini kan yang CNC milling tertutup, dia untuk jenis logam. Materialnya ya aluminium, stainless, besi. Nah, dari sini kita menentukan cut areanya. Area mana aja yang kita mau cutting, gitu kan? Kita tinggal pilih aja. Kita tinggal klik-klik aja. Oh, ini areanya ini kita tentukan area yang kita mau cutting dengan pahatnya nanti. Setelah kita pilih, oke, lalu kita menentukan lagi diameter pahatnya. Nah, diameter pahat kan bermacam-macam ya. Pahat tersendiri itu juga ada beberapa macam juga. Ada end mill yang bawahnya itu flat, seperti inilah. Nah, pahat end mill contohnya seperti ini. Dia lebih Kayak mata bor gitu ya? kayak mata bor tapi bawahnya flat datar. Ya, itu mata end mill. Terus ada lagi bor ya, drill ya. Terus ada lagi ball mill, banyak macamnya. Nah, di sini kita tentukan. Kita membuat create area. Di sini ada beberapa jenis kategori pahatnya. Ada mill, end mill, ada chamfer untuk bagian pinggirnya ya, biar lebih halus. Di sini ada ball mill, ada spherical mill, banyak lah. Kita pakai end mill, lalu kita tentukan diameter pahatnya. Misalkan kita cut areanya segini, kalau kita pakai diameter 30, pasti dia nggak bisa. Kenapa? Karena kita juga harus melihat area kerjanya dia, gitu kan. Jadi kita harus bukan meraba-raba mencoba atau pakai logika. Oh, ini pasnya pakai pahat diameter sekian gitu. Kita coba pakai diameter 6 mili. Diameter 6 mili, panjangnya 75. Panjang itu maksudnya dari length itu dari ujung sini sampai ke ujung sini. Kenapa harus dimasukkan? Karena untuk safety permesinannya. Kalau kita tidak tentukan itu, pasti dia tidak membaca antara panjang sini ke sini, dia bakal nabrak ke sini nanti. Gitu. Panjang 75, float length. Float length itu apa? Float length itu panjang yang ada tajam pisaunya. Oh iya. Ya, paham ya? Oke. Itu kan ada bagian tajam pisau. Kalau length di atasnya kan nggak ada mata pisaunya. Itu kita masukkan juga tuh. Setelah parameter kita masukkan, oke. Nah, itu datanya dari apa namanya? Datanya
data tadi yang fluid line gitu emang spek dari Spek dari si pahatnya. Biasanya kalau kita beli pahat itu udah dapat datasheet si pahatnya gitu. Kalau yang standar ya, tapi kalau yang nggak standar biasanya ya gampang, kita tinggal ukur aja nanti pakai kaliper atau apa. Sudah, lalu di sini kita ada melakukan metode. Metodenya apa aja di permesinan CNC? Ada 3 metode umumnya ya. Pertama rockfing. Rockfing itu melakukan operasi sampai mendekati ukuran yang kita tuju. Jadi belum berbentuk part tapi mendekati. Lalu setelah rockfing itu ada namanya semi finish. Semi finish itu sama fungsinya seperti rockfing tapi dia kerjanya lebih sedikit. Gitu. Nah, nanti yang terakhir itu finishing. Finishing biasanya semi finish ke finishing itu disesuaikan stok itu sekitar 0,25 mili. Jadi si finishing kerjanya lebih ringan lagi. Kenapa? Tujuannya untuk mencari tingkat kehalusan dari partnya. Gitu. Jadi biar hasil part yang kita buat ini dia halus. Tuh. Di sini kita pakai langsung finishing. Nah, di sini ada cut level. Cut level itu apa aja di dalamnya? Di dalamnya itu ada depth overcut. Depth overcut tuh pemahatan dalamnya pahatnya. Kedalamannya kita misalkan kedalamannya kita 1 mili. Lalu kita bikin depth overcutnya itu per 2 mili. Berarti dia ada 5 layer. Ya, jadi 10 dibagi 2 itu ke bawah itu disebut depth overcut. Ada lagi step over. Ini kita bikin depth overcutnya ini bikin 2 kali berarti. Range kedalamannya itu 3 mili, depth overcutnya itu per layer 1,5 mili. Jadi 2 layer. Maksudnya per layer gimana, Pak? Jadi yang tadi kan 3 mili misalkan. Kedalamannya kan 3 mili ya? Iya. Nah, kita buat 1,5 mili. Jadi kan dia ada 2 kali turun depth overcutnya. Berarti 2 kali 2 kali pemahatan. Seret, lalu dibalik lagi ke ini 1,5 mili lagi dimakan sama dia. Berarti nggak bisa langsung ya? Atau tergantung bendanya? Bisa, tergantung benda, betul. Tergantung benda. Jadi kita lihat bendanya, kepejalan benda, kekerasan materialnya apa. Terus misalkan contoh kita punya stainless. Tapi kita punya mata pahat itu yang ragu lah. Yang istilahnya, padahal kalau kita beli mata pahat itu juga memang udah ada datasheetnya dari untuk misalkan tembaga di RPM-nya dia sekian, fit rate-nya dia sekian, atau bahkan kita bisa hitung sendiri, ada rumusnya. Nah, tapi kan kita kalau misalnya kita masih ragu, kita bisa hitung dengan metode tersebut. Nanti kita bakalan dapat namanya fit rate-nya, RPM spindle-nya berapa, terus untuk depth overcut-nya juga kita bisa dapat. Tuh. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kita lanjut. Setelah itu jadi, nah di sini ada namanya step over. Nih, percent of flat diameter ini namanya step over. Step over itu pergeseran ke samping mata pahat. Mau berapa persen? Di sini saya taruh 50%. Artinya kalau kita pakai 6 mili, pergeseran dia ke samping itu dari 50%-nya berarti 3 mili ya. 3 mili. Karena tujuannya tadi juga kita mau memperkecil dari scallop itu kayak bekas-bekas jalur mata pahatnya itu kan bisa menghasilkan tingkat kekasarannya juga agak tinggi tuh. Oke, setelah itu kita baru menentukan yang tadi saya bilang spindle speed sama RPM sama fit rate-nya gitu. Nah, ini itu bisa dihitung dengan rumusnya sendiri, atau bahkan kita bisa ngeliat dari datasheet si materialnya tadi. Tapi sebenarnya itu boleh nggak sih kalau misalnya di datasheet RPM 100 udah cukup, kita pakai 200 gitu, boleh nggak? Boleh aja. Masalah yang ditimbulkan apa Pak? Jadi gini, kalau udah ada standarnya tapi kita mau nge-adjust lagi, kita nge-adjustnya di mana nih? Di fitnya atau di RPM-nya? Kalau saya menyarankan lebih main di RPM-nya aja. Kalau di RPM semakin fit rate-nya semakin pelan, RPM-nya semakin tinggi, pasti hasil semakin halus. Dampak yang di kerugian buat kitanya ya energi yang dipakainya aja, gitu aja. Biasanya kalau
pabrik manufaktur kan dia pasti memikirkan cost-nya kan, itu pasti dia pikirkan. Kalau dia cuma butuh sekian ngapain sih RPM-nya ditinggiin, kita untuk beban energinya lebih besar gitu. Kalau kita mainnya di fit, khawatir apa? Nggak imbang, ini bisa patah toolsnya. Oke, ini RPM-nya, fit rate-nya saya kasih 250 mm per menit. RPM-nya, spindle RPM-nya biasanya saya taruh di 3500 RPM. Oke. Lalu di sini kita kita generate. Nah, ini yang saya bilang. Ini namanya toolpath ya. Jadi jalur simulasi daripada mata pahatnya. Kenapa yang atas enggak yang ini? Karena di sini saya bikin dua proses. Pertama saya mulai passing itu logonya dulu. Tuh, jadi 3 tadi jadi 2 layer kan? 1, 2 ya. Jadi 2 layer, lalu kita lakukan simulasi. Benar gak nih yang proses yang udah kita buat ini? Ini tadi diameter 6 mili, panjang 75, float length-nya itu 50. Coba kita lakukan simulasi. Oh ya udah, berarti sesuai nih. Udah habis, nggak ada sisa, udah dipahat semua sama diameter 6 mili tadi, end mill. Oke, proses 1 sudah selesai. Lalu kita mau buat tulisan, kita mau passing kelompok sama nomornya ini ya. Prosesnya sama seperti tadi. Prosesnya sama seperti tadi. Kita singkat aja. Anggap proses tadi kita langsung generate aja. Kita generate. Selesai. Paling yang kita lihat ini mata pahat untuk ini. Kita pakai diameter 2 mili. Ambil power bank di itu gue deh, kasih gue. Kita pakai diameter yang 2 mili. Entar gue lagi mau ngapusin juga ada. Oke, lalu kita lakukan simulasi lagi seperti tadi. Apakah udah sesuai? Oke, udah semua ya. Secara simulasi udah semua tadi. Nah, dari sini kita harus merubah dia menjadi bahasa program yang biasa disebut di bahasa CNC itu bahasa G-code. Bahasa G-code. Nah, gimana caranya? Di sini ada namanya post processor. Post processor ini mengubah bahasa CAM tadi menjadi bahasa G-code kita melalui post processor. Kita klik post processor, kita cari post processor yang kompatibel dengan mesin ini. Biasanya saya udah siapkan ini post prosesornya. Lalu kita klik OK. Ini post processor yang dinamakan post processor. Bahasa G-code. Nah, di sini ada G40, G91. Jadi sebelum kita main ke CAM atau ke CNC, kita harus tahu bahasa G-code dasar. Kayak G91, G90. Kalian udah pernah tahu tuh G91? Tahu tuh pas kemarin di ujian ya ada G. Jadi seperti itu, G91 itu incremental, G90 itu absolute.